wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang udah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, minggu lalu kita udah belajar apa itu? Prinsip, iya kan? Iya, Mim. Lalu unsur-unsur, ya kan? Ragam karya seni rupa juga udah. Nah, jadi hari ini nih kita mau belajar bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau bertanya dulu apa aja sih prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Miss. Sebutkan nama dan kelas. Nadia dari kelas Apisena, Miss. Nadia Afisena, oke. Jadi prinsip seni rupa itu ada 6, Miss. Yang pertama itu ada kesatuan, yang kedua ada irama, yang ketiga ada keseimbangan, penekanan, keselarasan, dan proporsi, Miss. Iya, jadi itulah prinsip dalam seni rupa. Selanjutnya apa aja sih unsur-unsur seni rupa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya Miss. Sebutkan nama dan kelas, Nak. Fajar dari kelas Avicenna, Sir. Miss. Ya, ayo. Unsur-unsur seni rupa yaitu 1 titik. Ya. Kemudian garis. Iya. Kemudian bidang. Kemudian bentuk. Lalu apa? Lalu gelap terang, Miss. Gelap terang. Tekstur. Dan satu lagi? Warna. Iya, warna. jadi itulah unsur-unsur dalam berkarya seni rupa. Nah, perhatikan slide berikut ya. Udah, nampak slide-nya, Nak? Sudah, Miss. Sudah ya? Sudah, Miss. Nah, jadi kita pada pagi hari ini akan membahas bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama memahami bahan dan alat dalam berkarya seni rupa, dan yang kedua memahami teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, perhatikan gambar-gambar pada layar ini. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi lukisan-lukisan ini? Apakah lukisan ini termasuk ke dalam 2 dimensi atau 3 dimensi? Iya, Mukti Salim. 2 dimensi, Miss. Iya, jadi ini adalah karya lukis. Termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Nah, oke. Apa itu bahan, Nak? Apa itu bahan? Hal-hal yang dibutuhkan, Miss. Hal-hal yang dibutuhkan. Ada yang lain? Apa itu bahan? Sesuatu yang menjadi dasar untuk membuat sesuatu barang, untuk membuat barang. Nah, jadi bahan dalam berkarya seni rupa itu adalah material yang habis dipakai. Nah, yang habis dipakai. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa tersebut. Nah, inilah definisi dari bahan. Apa aja sih bahan dalam apa aja bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi, Bu? Nah, perhatikan.
Nah, yang pertama ada pensil. Nah, jadi pensil ini banyak macam. Ya kan, ada kodenya enggak? Ada HB, ada ya, ada 2B, ada 3B, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa, Bu? Itu apa pengaruhnya, Bu? Nah, jadi kode-kode itu berpengaruh sebagai untuk ketebalan dari pensil tersebut. Jadi inilah pensil pertama. Yang kedua apa lagi, Bu? Yang kedua ada penghapus. Nah, ini alat yang digunakan. Ini bahan yang digunakan ya. Berikutnya ada kanvas. Nah, jadi kanvas ini adalah tempat kita untuk melukis. Nah, jadi kanvas ini terbuat dari kain yang dicampur lem. Nah, dari kain tipis dicampur lem sampai kain tersebut menjadi tebal. Nah, jadi inilah kanvas. Nah, berikutnya apa lagi, Bu? Nah, berikutnya ada buku gambar atau kertas. Nah, pernah kan menggambar di atas buku gambar atau kertas? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Nah, inilah salah satu bahannya. Nah, berikutnya ada cat. Nah, cat sendiri itu banyak jenisnya. Nah, ada cat minyak, lalu ada krayon. Nah, cat minyak ini biasanya cat minyak ini biasanya warnanya itu terlihat lebih terang. Nah, ada krayon. Nah, ini terbuat dari lilin. Lalu ada cat air. Lalu ada pensil warna. Nah, dari cat-cat ini mana yang sering kalian pakai, Nak? Pensil warna. Pensil warna, Miss. Pensil warna. Nah, jadi inilah cat-cat yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Nah, berikutnya alat. Apa itu alat? Bahan yang digunakan tetapi tidak habis dipakai, Miss. Iya, alat tuh. Jadi alat itu adalah peralatan yang digunakan untuk membantu dalam proses berkarya. Nah, jadi alat ini nih berguna untuk melancarkan kita melakukan proses dalam berkarya seni rupa. Nah, apa aja alat yang diperlukan untuk melakukan proses berkarya dalam seni rupa? Yuk, kita lihat yuk. Nah, yang pertama ada kuas. Nah, siapa yang pernah lihat kuas? Semua ya. Ada nggak yang belum pernah lihat? Nggak ada ya. Nah, jadi secara umum kuas ini digunakan untuk menempelkan cat minyak atau akrilik maupun cat air pada permukaan kanvas. Nah, jadi kuas cat ini biasanya bertangkainya panjang. Nah, dengan ada bulu kuasnya yang bentuknya itu bervariasi. Nah, ada yang runcing, ya kan? Ada yang miring, ada yang seperti kipas dan lain sebagainya. Jadi kuas-kuas ini dengan macam-macam ini memiliki fungsi dari masing-masing. Paham ya? Nah, berikutnya ada lagi namanya palet. Apa ini palet? Apa yang bisa menjelaskan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Apa? Untuk tempat cat. Nah, iya. Iya. Jadi palet ini adalah tempat untuk menampung cat yang digunakan ketika melukis, ya. Nah, selain itu palet ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mencampur warna. Nah, jadi mencampur warna di palet ini. Nah, Bu, kami nggak punya walet. Boleh nggak pakai plastik tapi yang bentuknya itu datar atau lempengan? Boleh nggak?
Boleh, Mem. Boleh. Nah, jadi semua permukaan yang rata dan itu dapat dijadikan palet. Nah, asal ukurannya itu lebar dan bisa menampung kurang lebih dari 10 warna. Nah, terus Bu, saya nggak punya tempat plastik ataupun lainnya atau kaca pun saya nggak punya. Yang saya punya hanya triplek. Bisa nggak Bu saya gunakan triplek ini jadi palet? Bisa, Miss. Bisa atau tidak? Bisa, Miss. Bisa. Nah, jawabannya tidak bisa nak menggunakan triplek. Kenapa? Nah, karena cat itu mudah terserap pori-pori dalam yang ada di triplek. Nah, dan akhirnya mengering. Nah, jadi pakai triplek nggak dibenarkan ya, Nak? Iya, Mem. Iya. Nah, ada pertanyaan? Pas ya. Oke, berikutnya ada namanya pisau palet. Nah, ini pisau palet nih. Jadi, pisau palet ini apa gunanya? Nah, pisau palet ini untuk mengaduk cat atau campuran warna di atas palet sampai warna yang diinginkan itu tercapai. Untuk mengaduk cat ini pisau palet. Ada yang pernah lihat? Ada, Miss. Ada, Miss. Ada ya. Nah, seperti inilah gambarnya ya, yang pisau palet ya. Oke. Berikutnya ada penggaris. Nah, saya rasa kalian punya semua ya penggaris ini ya. Nah, berikutnya ada wadah pencucian kuas. Nah, seperti ini gambarnya. Bu, boleh tidak pakai kaleng bekas, Bu? Boleh. Boleh juga, boleh nggak Bu pakai cangkir yang di rumah? Boleh. Nah, ini ya untuk menyuci kuas. Kenapa Bu kuasnya harus dicuci? Nah, karena jika kita melukis, lukisan kita kalau kuasnya nggak bersih itu akan terlihat kusam dan kotor. Maka kuas itu harus dicuci. Nah, kita akan bicara mengenai teknik karya seni rupa 2 dimensi. Nah, apa aja itu teknik dalam berkarya seni rupa? Yuk, yang pertama ada linier. Nah, perhatikan ya gambar linier, lukisan yang menggunakan teknik linier. Nah, ada yang tahu nggak apa sih teknik linier itu? Mengarsir. Nah, jadi teknik linier ini adalah cara menggambar dengan menutup objek dengan garis. Nah, nanti ada lagi Nak teknik arsir. Nah, jadi linier dan teknik arsir itu berbeda. Nah, berikutnya ada teknik apa lagi? Berikutnya ada teknik blok. Nah, apa ini teknik blok? Nah, dari contoh gambarnya, ayo siapa yang bisa jelaskan apa itu teknik blok? Saya, Miss. Apa? Siapa namanya? Khadijah dari kelas algoritma, Miss. Khadijah, algoritma. Nah, apa itu teknik blok, Khadijah? Teknik blok biasanya digunakan untuk membuat hasil gambaran kayak berupa siluet, Miss. Berupa? Siluet. Siluet, iya. Nah, jadi teknik blok itu adalah menutup objek lukis dengan menggunakan satu warna. Ya. Berikutnya ada teknik apa lagi, Bu? Ada namanya teknik arsir. Nah, ini dia gambar teknik arsir. Jadi, teknik arsir ini adalah menutup objek lukis dengan polasan garis miring. Nah, berikutnya ada dusel. Apa itu teknik dusel, Nak? Ayo, apa itu teknik dusel? Menggambar dengan menentukan gelap terang objek.
Iya, menggambar dengan menimbulkan gelap terang. Nah, jadi teknik Dussel ini menggosok dengan menggunakan jari. Nah, seperti ini. Pernah nggak kalian menggunakan pensil tuh kalian buat coretan atau goresan, lalu kalian kalian gosok-gosok? Pernah? Nah, Miss. Pernah. Nah, itulah teknik Dussel. Nah, jadi sehingga bisa menimbulkan efek gelap terang. Oke, berikutnya ada teknik pointillis. Nah, jadi pointillis ini adalah teknik yang menghitamkan objek lukis dengan titik-titik. Nah, nih, titik-titik. Ini pointillis. Berikutnya ada akuarel. Ini sorry ya, nomornya salah. Nah, apa itu teknik akuarel? Teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang transparan atau tipis. Iya, benar sekali. Adalah menggunakan cat air dengan sapuan yang tipis. Nah, berikutnya ada teknik plakat. Nah, jadi apa nih teknik plakat? Kebalikan dari akuarel, Miss. Lebih Ya. tebal dia. Dia lebih tebal dan dia juga menggunakan cat minyak. Oke. Nah, jadi inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang menganalisis dari konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Karena pada pertemuan 1 sampai hingga saat ini kita sudah membahas konsep, unsur, prinsip, bahan, teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, minggu depan kita mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu itu ke dalam sebuah lukisan. Nah, kita analisis dulu lukisan yang ada. Nah, untuk itu ada pertanyaan, Nak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Nah, saya mengingatkan ini udah akhir bulan. Jangan lupa ya kerjakan psikologinya. Jangan terlambat, jangan sampai kosong nilainya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama.